Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Saya Nabila Zahra dengan NIM 0801241061. Saya Zaskia Nabila dengan NIM 0801241035. Nah, di sini kami akan mempresentasikan statistik dalam kesehatan melalui analisis kasus TBC di Puskesmas Tebing Syah Bandar tahun 2023 sampai 2025. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tren kasus TBC selama 3 tahun terakhir serta kualitas pencatatan dan diagnosis di Puskesmas. Nah, tuberkulosis menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. Indonesia termasuk negara beban TBC tertinggi di dunia. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer memiliki peran penting dalam penemuan kasus, diagnosis, dan pengendalian TBC. Namun, data tren kasus TBC di Puskesmas Tebing Syah Bandar selama beberapa tahun terakhir belum dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran kasus TBC secara lebih. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren kasus TBC di Puskesmas Tebing Syah Bandar pada tahun 2023 sampai 2025 dengan melihat distribusi hasil diagnosis serta karakteristik pasien berdasarkan usia dan jenis kelamin. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan TBC Puskesmas Tebing Syah Bandar tahun 2023 hingga 2025. Kemudian, seluruh data yang tercatat digunakan sebagai sampel penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk melihat tren kasus dan uji statistik sederhana digunakan untuk mendukung interpretasi data. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah terduga TBC mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 terdapat 94 kasus, menurun menjadi 45 kasus pada tahun 2024 dan meningkat tajam menjadi 157 kasus pada tahun 2025. Dari hasil diagnosis, jumlah kasus TBC sensitif obat meningkat secara bertahap. Dari 14 kasus pada tahun 2023 menjadi 20 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah data tanpa hasil diagnosis mengalami penurunan drastis dari 69 kasus pada tahun 2003 menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pencatatan dan surveillance. Berdasarkan karakteristik pasien, sebagian besar kasus terjadi pada usia produktif. Dari segi jenis kelamin, tahun 2023 didominasi perempuan. Namun pada tahun 2024 dan 2025, kasus lebih banyak terjadi pada laki-laki. Fluktuasi jumlah kasus ini itu menunjukkan bahwa temuan TBC tidak hanya dipengaruhi oleh penularan, tetapi juga oleh intensitas penemuan kasus dan kualitas pencatatan. Penurunan kasus pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh menurunnya kegiatan screening atau pencatatan yang belum optimal. Sebaliknya, peningkatan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan sistem surveillance dan peningkatan akses pemeriksaan. Dominasi kelompok usia produktif dan laki-laki sejalan dengan pola epidemiologi TBC secara nasional, di mana faktor pekerjaan, aktivitas sosial, dan perilaku berisiko turut berperan dalam kejadian TBC. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kasus TBC di Puskesmas Tebing Syah Bandar selama 3 tahun, yaitu tahun 2023 dan tahun 2025, itu menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Peningkatan kasus pada tahun 2025 itu disertai dengan perbaikan kualitas pencatatan dan diagnosis. Kelompok usia produktif dan jenis kelamin laki-laki menjadi kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penemuan kasus aktif, pencatatan yang konsisten, serta intervensi berbasis komunitas untuk meningkatkan pengendalian TBC. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.